ketika kita punya istri terus berselingkuh sama yang lain, jadi berdua kan, kira-kira damai nggak tuh kehidupan rumah tangga? Oh rame, nggak bakal damai. Nggak damai. Apalagi selingkuhnya sama mertua tuh yang lagi rame. Oh. Manusia semakin kacau, norma-norma tak berguna, nafsu semakin jadi penguasa. Mata ini rabun melihat kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kembali, saatnya kembali padanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. alhamdulillah ya, kita hari ini diberi kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul di warung inspirasi ya, kita ngobrol-ngobrol seperti biasanya. Mungkin hari ini Katanya panas ya? ya kalau Panas panas ya. Enggak, kemarin udah terus. Biasanya ngopi. Apa sih? Minum teh. Teh dingin. Mas Bambang, besok bikin batu es dong. Kalau lagi panas, kalau lagi hujan nggak usah. Gimana? mungkin tema hari ini berkaitan dengan panas, mungkin yang panas-panas yang terjadi di masyarakat. Panas. Ada lagu Ya, panas, karena panas. di masyarakat kita ini banyak yang apa ya, yang kalau kita di Islam itu pasti akidah yang pertama atau tahu. Akidah ya, Ya. tauhid ya. Mungkin di situ agak rempet-rempet menyimpang dikit yang kita nggak tahu. Jadi itu menarik juga tuh, Kak. Oh iya, Kayaknya. misalnya apa tuh misalnya tuh? Misalnya ada suara burung, besok ada orang mati, ada orang mati, bener kan suara burung gitu. Tanda-tanda tuh ya. Tanda-tanda Iya. tuh. Itu hal yang umum gitu. Padahal itu salah satu bentuk. Ayat-ayat Tuhan juga ya. Ah. Misalnya mendung juga kan ya, tanda-tanda kan ya. Tapi kan itu jadinya kan agak menyimpang karena kita percaya gara-gara burung orang meninggal gitu. Iya. Ada loh kalau ada burung itu, burung apa tuh? Iya. Gok. Kuk. Apa tuh? Kuk. Besok ada yang meninggal. Benar juga ada yang meninggal. Atau mungkin yang paling sering lah kita pergi tiba-tiba ban kita meledak, ada apa nih ya? Tanda-tanda ya. Tanda buruk gitu ya. Jadi kita percaya kan, wah daripada kita terus ntar ada apa-apa kita pulang aja, karena emang karena bannya pecah gitu. Iya. Kena duri ya. Harusnya mau dapat rezeki nggak jadi ya. Enggak, maksudnya gini, akhirnya masyarakat percaya tuh sama tanda-tanda yang seperti itu. Iya. Kan Gimana gitu ya. itu gimana tuh, dia lagi itu hal yang umum lah di kaum masyarakat kita lah di Indonesia khususnya gitu. Betul. Kira-kira temanya nih yang di masyarakat ini Apa ya kira-kira apa ya? ya kayak Ini kali ini musik. Kok musik? musik juga bisa menjadi bahaya juga ketika musik menjadi dewa kita gitu. Nah, bisa jadi. Ada Dewa 19 loh. Bisa jadi. Oh ya, musrik ya. Oke, kita ke musrik aja kali ya. Musrik itu saroka. Sarokanya itu saroka. Fil madinya ya. Yasruku fil mudorenya. Musrikun. Musrik. Maf'ul. Kalau di Quran sih kita lihat aja di Quran surat keempat ayat 48. Surat keempat. Ntar kita belum mulai loh, kita mulai dulu di Quran nih. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thank you banget Mas Mardianto.
Mas Bambang, kita udah sesi ke-11 kalau nggak salah ya. 11. Alhamdulillah hari ini kita bisa jumpa lagi. Kita mau bahas dari awal pembicaraan kita tentang musyrik. Ada beberapa ayat Al-Quran, dampak musyrik itu apa sih? Surat keempat ayat 48. Mbak Susi. Lama-lama Mbak Susi buka Quran setara dengan buka dompet ya. Lancar ya, lancar. Karena kalau buka dompet cepetan mana buka Quran. Kan udah cepet tuh buka Quran. Bener loh Mas Mardianto, itu jarang orang bisa membuka, mencari nomor surat dan mencari nomor ayat kalau nggak biasa cepat gitu. Tapi kalau udah biasa ya cepat. Surat keempat namanya apa tuh? Anisa. Ayatnya 48. Oke. Jangan lupa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya. Nah, bahasa Arabnya apa itu? Bahasa Arabnya mempersekutukannya. Coba dibaca ayatnya deh. Innallaha la yaghfiru ayyusroka bihi. Ayusroka. Yusroka. Jika kau berserikat, nah, mempersekutukan, langsung. Apa lagi? Artinya dari mulai lagi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik. Dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Jadi ternyata Mas Mardianto, barang siapa yang mempersekutukan Allah, dia tersesat yang jauh dan tidak diampuni dosanya. Itu resiko orang musyrik. Jadi gini, Mar, di rumah kan ada istri. Dalam kehidupan, katakanlah ada istri. Lu menyekutukan, berselingkuh. Musyrik juga kata lain dari berselingkuh. Berselingkuh nih, ini dalam kehidupan. Ketika kita punya istri, terus berselingkuh sama yang lain, jadi berdua kan? Kira-kira damai nggak tuh kehidupan rumah tangga? Oh rame, nggak bakal damai. Nggak damai. Apalagi selingkuhnya sama mertua tuh lagi rame. Oh ya. Emang ada berselingkuh sama mertua? Oh lagi rame. Gua nggak pernah lihat. Oh itu sampai 20 juta yang nonton tuh. Serius? Serius. Kasih tau gua dong. Iya sirik Kak. Jadi sirik dah. Itu dalam kehidupan masyarakat tuh mendua. Atau begini, si direktur udah percaya banget sama Mas Bambang. Percaya banget. Gua kasih semua proyek-proyek. Tapi tiba-tiba dia menyekutukan gua nih, menduakan gua dengan Mas Mardianto nih. Ya enggak? Gua yang kasih proyek, kok yang untung lo gitu kan? Gua nggak tahu, udah pokoknya mendua lah gitu. Saya marah nggak nih? Pasti berpotensi marah dong. Apalagi Allah disekutukan. Jadi kalau menyekutukan Allah dalam akidah itu begini. Kita meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita. Tapi di lain pihak ada lagi oleh dirinya sesuatu ciptaan Allah nih. Atau ciptaan manusia yang diidolakan, idola tanda kutip, yang dianggap mempunyai kekuatan. Gunung lah gunung. Ini gunung nih luar biasa nih. Gua kalau bersemedi di sini, ya enggak? Kalau bersemedi di gunung ini nih, ini gunung kuat banget nih. Selalu mengabulkan keinginan saya ke gunung. Berarti dia memandang ada sesuatu lagi yang lebih kuat. Itu ciptaan Allah dong. Yang dia anggap mempunyai kekuatan yang bisa melindungi dia, yang bisa memberi pertolongan dia selain Allah. Nah, itu menyekutukan.
Kalau orang Arab dulu, pernah dengar nggak kalau musyrik itu orang yang nyembah patung? Ya berhala maksudnya. Berhala kalau dulu kelihatan patung, menyembah patung selain Allah. Maka Rasulullah SAW memberi pelajaran untuk tidak menyekutukan Allah. Ada ayat lah, qul huwallahu ahad, Allahu sam, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa. Kok kamu mulutnya mengatakan Allah esa, tapi perilakunya, ya kan, menuhankan ciptaan Tuhan lainnya yang dianggap mempunyai kekuatan, yang dianggap mempunyai perlindungan selain Allah. Mohon maaf nih, pernah dengar nggak? Yuk kita pergi ke orang pinter, ke dukun. Yang kedua saya. Dukun. Ya, guru ya. Orang pinter sekarang ada dua arti ya. Orang pinter guru, dosen, tapi dimaksud orang pinter dia bisa menyelesaikan persoalan. Gue tadi kemarin ngobrol nih, serius nih, baru kemarin, Pak, saya minta tolong dong Pak, apa sih dosa nggak sih saya? Kenapa? Gua nganterin nyokap gua ke dukun. Gua tahu kedukun itu adalah perbuatan menyekutukan Tuhan. Terus gua gimana? Gua nganterin nyokap, serius. Terus di sana lu ngapain? Tuh nyokap gua disuruh nyari sesuatu. Ya katakanlah ayam yang harus ini, disembelihnya begini. Ya enggak, terus beli, ada lagi disuruh beli apel Baghdad, ya apel jin, terus nanti nah yang kayak begitu maksud gue itu. Gue dosa nggak? Nggak disuruh beli celana jeans berarti ya? Tapi kalau jin sekarang digantung-gantungin loh. Jadi orang yang demikian adalah orang yang tersesat sangat jauh. Itu nyata banget, kelihatan. Patungnya kelihatan. Kalau dulu patung, gambar patung yang disembah, dianggap patung itu memberikan kekuatan. Tapi kalau orang Arab, patung itu tuh menunjukkan status sosial loh. Jadi kalau orang yang nyembah patungnya gede, bagus, wah itu orang kaya. Pada orang miskin, patungnya sempret. Kerupuk dianggap patung sama dia dibikin. Miskin ya. Jadi patung tuh orang Arab dulu tuh dianggap tuh menunjukkan status sosial sebenarnya. Jadi menuhankan kekayaan. Dan orang Arab juga mohon maaf kadang-kadang menuhankan anak laki-laki loh. Makanya anak perempuan kalau lahir, pernah dengar nggak? Kalau orang Quraisy, Arab Quraisy, kalau anaknya perempuan dikubur hidup-hidup. Contoh kisah Umar bin Khattab itu seru loh kalau ngeliat itu. Karena menuhankan anak laki-laki. Itu juga patung. Ya, menuhankan budaya yang bukan ajaran. Budaya yang mencelakakan orang lain. Atau lagi ada zaman mana itu ya, kalau nggak salah Mesir, anak perempuan dijadikan untuk dewa, dikorbankan sebelum datang kurban. Terus ada lagi pengorbanan gantung dengan darah. Itu musyrik sebetulnya, menyekutukan Allah. Satu lagi 116-nya, surat keempat ayat 116. Kak, sebentar mau nanya nih. Tadi di ayat tadi itu kan dibilang bahwasannya tidak diampuni oleh Allah dosa syirik. Nah, kalau bahasanya sampai Allah terus itu kan dosa lain diampuni loh kalau yang lain. Dosa lain diampunin. Itu kan berarti ancaman tuh, Kak. Iya. Ya artinya kalau ayat ini kalau buat umat Islam kan itu pencegahan supaya kita jangan sampai ke sana. Iya. Nah, problemnya kita mau tanyain tuh seberapa bahayanya sebenarnya kalau secara logika ya rasional kita mikir seberapa bahayanya sebenarnya syirik itu, Kak. Iya. Bagi kehidupan manusia itu sendiri sebenarnya. Wah seru nih. Bisa nggak jawab tuh? Apa bahayanya? Orang gua menyekutukan Allah, ngaruh nggak masih Mardian? Kan begitu kan ya? Iya kira-kira gitu. Atau kalau bahasa sekarang misalnya gini, lah kan gua kalau misalnya sakit gua ke orang pintar kan ini bagian dari syariat katanya begitu ya kan. Ini kan bagian dari ikhtiar gue kan istilahnya suka ngomongnya kan begitu. Iya. Nah, itu gimana tuh, Kak? Kira-kira bahayanya sebenarnya syirik tuh. Waduh.
sampai diancam nggak diampunin tuh dosa. Iya, kalau dia melakukan itu ya. Iya. Padahal syariatnya gue harus datang ke orang pinter supaya anak gue sembuh gitu kan ya. Iya. Itu cakap lo pertanyaan. Tapi satu dulu 116-nya biar enak. Oke deh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik atau mempersekutukan Allah Hampir dengan mirip ya. sesuatu. Ya, Tidak bahasanya juga sama mengampuni tadi. ya. Terus? Dan dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Jauh sekali menyekutukan Allah dengan sesuatu. Sesuatunya tanda kutip ya. Nah, pertanyaan Mas U tadi, ini adalah sebuah sikap hati sebetulnya akidah. Tentang membuktikan kualitas imannya kepada Allah. Yakin nggak bahwa Allah yang maha menyembuhkan? Yakin. Yakin nggak Allah yang maha menentukan? Yakin. Seberapa tinggi keyakinan itu tergantung sikap hatinya. Harus ada 3 ujian bahwa kita mengimani Allah dengan full atau tidak. Surat ke-39 ayat 2. Nah, ketika kita menjalankan agama harus bagaimana? Karena kita orang Islam ketika kita menjalankan agama, mengimani Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ditimpa malapetaka, minta pertolongannya tidak kepada Allah, tapi kepada pihak lain. Kalau doanya kan kalau doa kita ihdinas siratal alhamdulillahirabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku menyembah Engkau dan aku minta tolong. Kok ke orang lain? Omongan dengan sikap hati dengan perilakunya berbeda nggak? Beda. Nah, perbedaan itulah kualitas akidahnya cenderung kepada musyrik. Oh, nggak konsisten gitu. Nggak konsisten. Yang dijanjiin apa, Iya. yang dikerjain apa. Ya, tapi buat pihak lain sih nggak ada ruginya. Gua musyrik gua sendiri. Apa susahnya sampean? Tapi akidah, sikap hati. Ketika dia mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau aku menyembah dan hanya kepada Engkau aku minta perlindungan. Dia ke orang pinter. Minta perlindungan yang syarat-syaratnya tidak masuk logika. Disuruh cari ayam yang harus dengan jantung, dengan segala macamnya. Beda dengan ke dokter. Kalau dokter kan medis. Ya. Apakah salah ke dukun juga, ke orang pinter? Nah, nanti kita cerita ini. Karena saya ngerasain juga seperti itu. Sangat sesat yang jauh. Nah, jadi ketika sikap tadi 39 ayat 2-nya coba. 39 ayat 2 ya. Kualitas iman ya. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad, dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Satu dengan tulus Ikhlas. Yang ikhlas nggak dia menyembah Allah? Apa arti Islam? Berserah diri dong. Salama yusalimu islaman, berserah diri. Dia nggak berserah diri kepada Allah. Dia meyakini sesuatu yang lain bisa memberi kekuatan. Pada hakikatnya, apapun yang ia lakukan, sikap hati ini kaitannya. Syirik atau tidak, itu tergantung sikap hati. Kalau dia tulus ikhlas, ya Allah, ya dia memohon kepada Allah. Atau sebetulnya kalau dia yakin, dia baca doa sendiri aja dengan sendiri. Keyakinan itulah sikap hati yang mendukung kepada kualitas keimanannya tidak tergoyahkan. Beda sama yang tadi. Tolong dong Pak Kiai, gue bacaan doa apa ini, gue kesana, syaratnya apa, terus dikasih. Kamu syaratnya bla 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 bla. Nah itu yang menurut gue nggak bagus. Kenapa musyrik merajalela? Siapa yang mentransfer kemusyrikan ke semua manusia? Mau tahu? Yeah. Minggu depan. Ya, yuk kita tutup dengan membaca
Sebelum kita tutup hamdalah, kita kasih tahu sama teman-teman kita di luar sana. Halo guys, ikuti terus video Warung Inspirasi Pesanggerahan. Kita sama-sama belajar, supaya kita sama-sama belajar. Tapi jangan lupa setelah ditonton kasih like dan subscribe. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.